Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ibu. Iya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pemasaran influencer dan iklan digital berbayar. Jadi dari digital branding tersendiri, dari unsur-unsur yang ada. Nah, mungkin sudah ada yang menjadi affiliate, ya. Mungkin ada beberapa, saya udah punya akunnya, tapi affiliate-nya masih belum laku nih. Tuh, saya sudah berjualan Kak atau Bu, tetapi memang masih belum laku aja nih gitu ya. Gimana nih caranya? Karena memang kita saat ini eh, lawannya bukan hanya rakyat sendiri, tapi kita melawan negara-negara lain yang memang memiliki apa ya, modal yang besar. Misalkan kita berjualan keripik gitu ya. Nah, keripik ini em, apa ya? Jika kita membeli misalkan keripik singkong, singkong harganya kisaran 6.000 sampai 8.000, bahkan ada yang 10.000 penjualannya di eh, Indonesia gitu. Nah, tetapi jika kita membeli dengan besar gitu ya, itu akan lebih murah lagi. Mungkin bahkan 4.000, 3.000 rupiah per kilonya, ada yang 2.000 per kilonya untuk singkong tersendiri. Nah, kemudian kenapa nih alasan kita bisa kalah dengan negara atau bahkan kalah dengan memang yang memiliki modal besar? Karena mereka bisa produksi massal lebih besar lagi. Jadi mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Contohnya, es bonbon yang murah harga 2.000, tapi es krim Aice tahu bisa kita beli di Indomaret, Alfamart gitu ya, yang terdekat, bahkan di warung-warung itu harganya 2.000 rupiah dengan packaging yang sangat baik, ya, menarik. Itu harganya 2.000 rupiah. Kita akan kalah dengan UMKM dengan yang memang memiliki pabrikan, karena memang sudah berbasis banyak ya di sini. Oleh karena itu gimana nih cara kita membranding untuk membangun sebuah brand yang memang dapat dikenal masyarakat luas. Nah, salah satunya yang sebelum-sebelumnya kita bikin logo, kita bikin website, kemudian kita juga search engine optimization-nya, kemudian kita juga bisa cari hal-hal yang lainnya gitu ya dengan update di sosial media gitu ya. Gimana caranya konsisten. Nah, eh, terakhir ini adalah pemasaran influencer dan iklan berbayar. Jadi mau nggak mau kita dari bantuan organik yang minggu-minggu lalu, kita bantuan lagi adalah pemasaran influencer dan iklan digital berbayar. Bahkan kita sebagai eh, foundernya misalkan, kita dapat untuk memasarkan sendiri, bahkan juga kita bisa membayarkan iklan digital berbayar. Misalkan kalau kita memang seorang influencer. Nah, jadi di sini kalau misalkan adik-adik pernah dengar call gitu ya. Nah, di situ kita bisa dapat untuk melihat bahwa em, influencer marketing ini di mana kita bisa lihat pengaruhnya. Jadi ada namanya micro influencer, makro influencer, serta mega influencer. Nah, biasanya ini juga rate-nya berbeda. Ini dari sebagai kita memposisikan kira-kira eh, bisa nggak nih subscribe eh, misalkan ke teman-teman kita yang subscribernya 10.000 1.000 sampai 10.000 gitu ya. Dianggapnya nano influencer gitu. Anggapannya misalkan seperti ini. Contohnya mungkin Jusna atau Zakia gitu, atau mungkin Sunarti dan lain-lain. Oh, aku subscribernya udah 1.000 nih Bu gitu. Ya mungkin saja ada memang adik-adik fokusnya kemana. Memang mengupdate-nya tentang bidang apa.
Nah, nanti akan di ditawarkan oleh produk-produk yang memang oh ini oke nih, subscribernya menyala gitu ya, rajin upload, kemudian naik naik terus untuk followersnya. Nah, banyak juga yang tertarik tentang bidang yang memang mereka geluti. Contohnya misalkan, saya punya teman eh, memang pecinta parfum gitu ya. Kerjanya beli parfum mulu atau mungkin mengikuti rencana-rencana parfum. Akhirnya dia mempelajari tentang parfum sendiri gitu. Nah, dia expertnya di bidang parfum gitu. Jadi memang kita bisa lihat ya, parfum sendiri ternyata dari pencinta parfum sendiri bisa nih ada expertnya di situ, dan dia mendalami tentang hal itu akhirnya menjadi mikro mungkin atau nano influencer. Nah, walaupun sebagai nano influencer diundang ke berbagai acara di bidangnya gitu. Contohnya kalau dengar ada yang nonton anaknya Tasya nggak? Tasya Kamila. Nah, anaknya Tasya itu memang obsesi dengan em, apa ya, kipas angin gitu ya. Dia expert misalkan dia memang mencintai bidang di kipas angin gitu ya. Dia bisa koleksi. Nah, itu juga ada memang yang bisa menjadi apa ya, bagi brand itu, oh dia emang ini nih dia menyukai satu eh, keahlian yang memang kita dapat untuk endorse gitu ya. Atau mungkin ini influencer nih, walaupun memang anaknya artis ya. Gitu ya. Tapi kita bisa lihat, oh followersnya udah 100.000 ke atas nih. Oh berarti masuknya makro influencer. Kita tanya, berapa ya biaya untuk rate eh, influencer ini? Nah kita bisa, kalau saran saya coba ke makro gitu ya. Eh, Coba ke makro influencer, tapi ternyata adik-adik malah yang em, saya sudah pernah coba untuk endorse makro, endorse mega influencer, bahkan yang lebih dari 10 juta. Ternyata itu nggak terlalu berefek. Ya. Misalkan dia sudah posting, penontonnya 1 juta. Penonton nih, mega influencer ini. Gitu ya. Saya sudah coba nih. eh nah, kita ada budget nih, misalkan 100 juta untuk satu kali update sosmed si mega influencer ini. Followersnya lebih dari 10 juta. Itu ini lebih bahkan. Nah, ternyata rate-nya itu hanya 0,1 sekian dari 1 juta yang memang menonton dia. Ternyata dari followersnya yang 10 juta itu tidak 10 jutanya aktif. Nah, itu merugikan bagi kita sebagai yang memang mengendorse si influencer ini. Saran saya, jika memang adik-adik baru memulai, carilah memang yang fokus pada produk tertentu. Misalkan adik-adik jualnya adalah jual makanan, gitu ya. Nah, kita cari aja mikro-mikro influencer yang memang fokus terhadap makanan. Nah, biasanya harga red cardnya lebih murah dan memang organik, gitu ya. Sistemnya memang orangnya memang rajin melihat, follow gitu ya. Kita bisa lihat yang organik. Nah, atau mungkin mikro atau makro. Biasanya mega memang tinggi gitu di kondisi-kondisi tertentu. Tapi memang kalau kita sebagai UMKM itu terlalu tinggi rate-nya. Dan misalkan dia posting 100 juta. Untuk knowledge brand aja nih kita, untuk tahu nih brand baru nih gitu ya. Nah, itu memang bagus untuk membuat apa ya, rakyat mengetahui brand kita baru nih gitu ya, untuk awareness-nya sendiri. Gitu ya. Nah, tetapi budget yang diberikan itu sangat besar. Contohnya kalau bisa dilihat ya, tahu Kopi Tuku, udah pernah nyobain Kopi Tuku? Belum ya? Di sana ada Kopi Tuku nggak? Oke, dia itu saat ini mungkin masih menjelajah. Kalau misalkan ke Jakarta, itu anak-anak
Jaksel gitu Jakarta Selatan, banyak itu kopi tuku itu pasti pikirannya kopi itu gitu. Nah, masih wilayah Jawa mungkin ya dia, karena berbasisnya dia tidak menggunakan eh, seperti layaknya teh Solo yang bisa ada di mana-mana yang 3 ribuan gitu ya. Nah, dia itu eh, dari sedikit kecil sampai sebesar sekarang. Nah, dia itu eh, membayar kalau adik-adik nanti naik MRT ya di Jakarta, dia itu membayar satu eh, nama yang agar di eh, setiap kita berhenti gitu ya MRT. Misalkan adik-adik naik busway atau naik MRT gitu ya. Nah, setiap eh, perberhentian itu mereka akan disebutkan brandnya gitu. Nah, misalkan seperti ini. Pemberhentian gitu misalkan pemberhentian eh, duku atas gitu. Misalkan seperti itu. Eh, apa ya namanya? Terminal Tuku Duku Atas. Pasti ada nama depannya. Terminal BNI eh, misalkan BNI Tanah Abang. Nah, itu mereka ingin sebagai si branding ini, mereka ingin orang-orang tahu, oh itu eh, pembayaran untuk em, apa ya istilahnya branding awareness. Oh, ternyata itu tuku apa sih gitu ya. Atau BNI apa sih? Oh, BNI itu bank. Bank BNI. Oh, itu bank. Tuku itu apa? Oh, toko toko untuk kopi gitu ya. Nah, cara mereka membayar kalau nggak salah ke pemerintah itu 5M untuk 5M atau 50 miliar gitu. Saya lupa. Itu untuk membayar sebuah brand yang dicantumkan agar kita dapat mengingat, oh itu brand gitu. Nah, bisa juga contoh ya, Erigo itu terkenalnya karena siapa? Raffi Ahmad. Sebelumnya dia terkenalnya dari bawah, mungkin dia menanjak dengan eh, organik gitu ya, secara influencer kecil-kecilan. Kemudian dia setelah booming gitu ya, baru bisa meng-hire atau me-endorse sebagai eh, apa ya namanya BM eh itu agar laku, agar knowledge brandnya kuat. Nah, contohnya sekarang Erigo itu si Raffi Ahmad itu sebelumnya ya dia menjadi BA-nya gitu. Nah, bisa juga seperti contohnya brand-brand kosmetik Tasya Farasya gitu ya. Nah, itu ada brand-brandnya sendiri gitu. Dia jadi BA deh, dia jadi ini. Nah, kita bisa nih untuk strategi gimana caranya kita sebagai brand kecil ah mencari followers terdekat, mikro dulu. Ya memang range-nya di wilayah kita. Caranya mudah sebenarnya. Kita cari ketika kita nanti akan berbayar, itu kita bisa mau payment eh, mungkin di Instagram. Saya sih bisa ngasih tahu, tapi saya nggak ada saldo nih saat ini. Em, jadi kita bisa masukkan saldo terlebih dahulu pakai GoPay, pakai OVO gitu ya. Nah, kita publish nih. Nanti contohnya seperti tugas ya, nanti saya akan share, mungkin adik-adik akan membuat video tugasnya gitu. Nah, itu contohnya misalkan adik-adik punya produk nih. Contohnya misalkan produk apa dompet kecil gitu ya. Nah, adik-adik ingin mempromosikannya. Kan kita buat video dulu nih. Video kenapa sih alasannya eh, kita promosiin, kita menjual eh, apa ini dompet koin gitu ya misalkan. Nah, itu kita videokan, kemudian kita publish kan, kita udah submit, kita publish si eh, video kita. Nah, ketika kita submit, nah kita bisa ada di sebelah kanannya itu eh, bisa untuk berbayar. Jadi ingin dipromosikan oleh Instagram, oleh YouTube, oleh TikTok gitu. Jadi ada di situ diklik ke kanan itu ada nanti promosikan atau mungkin di bawahnya nanti akan tampil mempromosikan. Nah,
setelah mempromosikan, di situ nanti kita akan ada range eh, berapa kilometer dari tempat kita posting gitu. Jadi nanti atau lebih besar lagi bisa. Tapi memang kalau misalkan jangkauan kita rendah, kita masih belum bisa nih jauh-jauh karena ongkir dan lain-lain. Takutnya mereka tidak dapat membeli produk kita atau produk kita basi dan lain-lain. Kita bisa cari range aja yang kisaran pulau kita gitu. Atau memang terdekat dari kita atau mungkin berbasis kota atau kabupaten bahkan gitu. Jadi kita bisa cari range yang segitu untuk dipromosikan. Misalkan masih aku ada budget nih, misalkan dari penjualan kita ingin mempromosikan seperti itu. Atau mungkin kita pertama-tama, udahlah jangan ada budget marketing dulu, kita coba aja untuk organik, kita jualan, kemudian kita memperkenalkan produk kita. Gitu. Bisa. Tapi kalau mau cepat, gitu ya, biasanya memang memiliki modal dan langsung eh, mungkin kita bangun dulu 1-2 bulan untuk konten-kontennya, untuk merapikan sosial media, merapikan websitenya, merapikan cara pembeliannya. Jadi kita merapikan standar operasional prosedur dari suatu bisnis tersebut, baru kita akan mempromosikan kepada influencer yang memang mega, ya, lebih dari 1 juta. Gitu. Jadi kita udah rapihin dulu, kita ada budget nih buat si Mega ini, tapi kita harus merapikan dulu untuk brand sendiri agar dapat dikenal orang lain. Tapi kita udah organik dulu nih 1-2 bulan, 3 bulan, targetnya 3 bulan deh. Nah, untuk develop tiap hari kita posting agar banyak yang memfollow, eh, tertarik membelinya bahkan organik gitu ya, secara eh, normal gitu ya. Kita belum membayar apapun untuk marketing. Tapi kalau misalkan adik-adik memang memiliki modal yang besar, langsung ke Mega bisa langsung. Tapi kita harus melihat apa saja yang dibutuhkan si agar apa ya, tidak melanggar undang-undang. Misalkan contoh makanan, kita harus ada BP POM, kita harus ada halal gitu ya. Karena saat ini untuk UMKM diwajibkan em, memiliki logo halal gitu ya kan. Nah, contohnya saya ya beli mie ayam aja sekarang ada logo halal ya, harganya lebih mahal. Halal itu bayarnya 5 juta sampai 7 juta. Kalau untuk yang em, tapi ada juga yang bayar untuk UMKM itu 500.000 gitu. Ada yang seperti itu. Kalau memang mau jadi tugas akhir ya. Kalau adik-adik kan bisnis digital, tugas akhir mau makanan itu ada untuk produk segitu. Makanya banyaknya juga yang memang membangun lebih kepada seperti produk yang ya ini misalkan eh, dompet kecil atau apa yang ada keperluan apa lagi gitu ya. Teman saya waktu itu bisnisnya bangunnya untuk skripsinya ya. Saya tanya skripsinya apa sih? Gitu. Itu tas laptop yang saat ini dijual, contoh, saya contohkan. Ini tasnya udah dijual di Apple Store, mereknya IT. Nah, ini banyak, kelihatannya kecil, tapi ternyata dalamnya itu banyak sekali kompartemennya. Jadi ada saat di sini bisa ada lagi gitu ya. Terus di luarnya ada lagi, di sininya ada lagi, dan di sini bisa ada buat minuman gitu. Jadi ternyata dari hasil ini apa sih? Oh, ternyata dari tas yang sekecil ini kita bisa taruh pakai ini, kita bisa juga dari sini. Gitu. Jadi, oh ternyata dari hasil ini aja dia bisa besar sampai sekarang. Gitu. Dari hasil tugas akhirnya. Tanya, kok bisa gitu ya? Oh, ya mau nggak mau kita harus berkembang terus-menerus. Bahkan sampai sekarang untuk di Apple, em, mungkin bisa cek ya, em, dia juga mengeluarkan ini, em, apa namanya, kabel, kabel untuk charging. Jadi ternyata banyak loh hal yang dapat kita eh,
kita bangun brand kita gitu. Contohnya mungkin itu ya IT, kemudian mungkin ini Guess gitu ya untuk tas, atau mungkin Uniqlo gitu ya. Mungkin one day kita bisa sampai ke sana gitu, tapi dengan membangun uh, perlahan. Atau bahkan makanan kita bisa berkembang seperti Monde, mungkin in apa namanya Indomie gitu ya. Bahkan di seperti Unilever lah ya. Kita bisa punya Lifebuoy yang hanya sumen sampo aja tapi terkenal gitu ya. Nah, itu bagaimana? Jadi kita bisa oh modalnya kecil nih, dengan hanya modal 1 juta sekarang sudah besar. Contohnya burung belibis, cabe, mungkin sambal ABC yang tadinya hanya sambal sekarang sudah besar. Jadi kita bisa gimana nih caranya gitu ya. Kita bisa membuat strategi-strategi khusus sesuai dengan modal kita. Tapi dengan kita melihat lagi, oh kalau makanan kita harus ada halal, atau kita juga ada em, apa namanya logo untuk ISO sertifikatnya, atau juga bahkan BP POM ya. Mungkin biasanya kalau UMKM dua ya, halal atau BP POM. Biasa tapi nomor satu sih BP POM dulu gitu. BP POM murah kok, tapi untuk nunggunya biasanya 1 juta, UMKM 1 juta gitu. Jadi dari hasil kita udah packaging, kita taruh di, biasanya kalau saya tahu di IPB itu ada untuk BP POM-nya, kita bayar 1 juta untuk bisnisnya gitu. Jadi nanti akan keluar, oh ini aman, layak untuk dimakan, BP POM-nya nomor sekian. Biasanya seperti itu. Tapi saya sekarang nggak ke makanan lagi, tapi dulu itu 1 juta atau 1,5 juta gitu untuk bayar si BP POM itu. Tapi biasanya sekarang ada UMKM, ada yang gratis. Coba nanti cek-cek aja BP POM. Ya. Nah, kemudian, nah alasan kalian adik-adik harus mengetahui alasan-alasan mengapa kita perlu nih untuk influencer marketing. Mungkin bisa mencapai lebih banyak klien ya tadi ya. Kita tergantung nih kita mau yang nano atau makro, bahkan mikro atau makro. Jadi kita bisa lihat nih pencapaian klien-klien kita kira-kira bisa menumbuhkan rasa kepercayaan klien juga nih, karena kita sudah bisa dapat mengendorse influencer yang memang besar. Oh, oke nih produknya gitu ya. Live gitu misalkan bareng gitu ya. Nah, meningkatkan juga untuk brand awareness. Brand apa sih nih kok dia bisa untuk em, membayar influencer semahal ini gitu ya. Atau mungkin bisa menaikkan juga followersnya. Saya sudah coba ya meningkatkan followers, caranya gimana ya? Oh bisa nih sekali, misalkan kita jadi apa? Naik tuh followersnya misalnya 1 2 eh, untuk kita kunci, kepo nih dia sama kita gitu ya. Bisa tuh seperti itu. Atau kita rajin aja, em, biasanya nggak usah jaim gitu ya, rajin upload aja. Nah itu akan naik perlahan-lahan. Apalagi TikTok gampang untuk dapat followers dibanding Instagram maupun YouTube. Tapi YouTube juga sekarang lebih banyak penontonnya adik-adik. Jujur YouTube lebih banyak penontonnya dibanding Instagram maupun TikTok, karena memang berbasisnya secara global. Tapi bisa juga TikTok lebih cepat naik untuk followersnya. Nah, tips untuk memilih influencer yang tepat ya tadi ya. Lihat dari jumlah followers yang tadi ada nano, mikro, pro ya. Nah, kita presentasiin dulu nih engagementnya mereka. Nah, kita harus tanya-tanya ke rekan-rekan yang memang sudah engage dari si influencer ini. Kira-kira oke nggak? Banyak kok. Mereka juga ada yang, ngapain nih apa bayar influencer seperti A ini gitu ya. Saya nggak bisa nyebut nama. Ah, itu oh eh, mungkin subscribernya atau followersnya udah 30 eman gitu. Tapi kok yang laku cuman 10 produk. Kita rugi nih. Udah bayar miliaran, bahkan ratusan juta gitu atau miliaran. Nah, kita harus lihat persentase engagementnya mereka. Nah, contohnya mungkin kalau misalkan dilihat secara Instagram, kita bisa lihat dari dashboardnya tersendiri. Jadi nanti kita minta, boleh nggak lihat creation toolsnya dari Instagram atau follow dari TikTok? Bisa nggak lihat yang view berapa?
Nah, itu adalah dari engagementnya si persentase engagementnya si influencer. Biasanya mereka ngasih contoh ya. Misalkan cari aja nih persentase engagement rate. Nah, di sini bisa terlihat ya. Nah, misalkan siapa ya? Kita bisa lihat dari rate-nya mereka. Ini misalkan seperti ini. Cari di Google aja. Jadi misalkan em, ini yang klik misalkan ada 27.000 orang dari penontonnya atau 1 juta. Nah, itu bisa ada relevansi dari brandnya tersendiri. Jadi adik-adik bisa akun sosial media yang dimiliki apa aja. Jadi kita bisa ambil paket atau mungkin lihat dulu kira-kira engagement orang penontonnya berapa. Biasanya ketika dia banyak untuk di endorse, kan titik-titik-titik. Saya pun males nonton sampai akhir gitu. Biasanya yang awal-awal terlalu banyak pun juga tidak ditonton oleh orang lain. Jadi harus hati-hati terhadap untuk influencer marketing ini. Nah, jadi strateginya biasanya kenali target audience, tentukan tujuan pemasaran, pilih media yang tepat, tentukan budget untuk campaign. Tadi ya saya udah bilang marketing gitu ya. Jadi marketingnya itu dananya berapa? Dan pilih influencer yang tepat, susun dan jalankan campaign, serta review dan evaluasi strategi. Jadi kita setelah itu kita review lagi nih. Oh, setelah kita pakai influencer A, B, C, D, ternyata yang B ini lebih oke dibandingnya A, C, D itu, gitu ya. Ini lebih masuk nih yang membelinya dibanding pakai A, C. Jadi kita bisa nyebar kalau misalkan ada dananya. Kita susun lagi rencana untuk target yang luar lagi yang memang bisa menginfluence, memperkenalkan brand kita. Jadi seperti itu. Jadi nomor satu budgetnya dulu, marketingnya punya berapa. Setelah kita memang sudah berjalan. Nah, mungkin sampai di sini untuk influencer marketing ada yang ingin bertanya? Pak, kalau misalkan aku endorse, itu kira-kira balik modal nggak ya? Kita kan. Saya pernah nyoba 2 kali, itu malah tidak ada eh, balik modal, tapi perkenalan tentang brand tersendiri gitu. Jadi kita targetnya ke influencer itu bukan untuk balik modal, tapi kita memperkenalkan brand yang baru kita bangun. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi jangan harap, aku mau influencer lah, mau bayar gitu. Tapi aku yang penting dapat untung gitu. Nggak semuanya bisa dapat untung. Jadi kita cuman berharap brand kita terkenal aja. Biasanya seperti itu. Untuk perkenalkan brand, akhirnya mereka tahu kalau misalnya lagi diskon, biasanya mereka beli lewat e-commerce gitu. Atau mungkin lewat langsung untuk di sosial media kita. Gitu. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum ini kita tutup, nanti kita lanjut ke cara untuk berbayar dan ada tugas untuk perkuliahan pertemuan ke-10. Ada yang mau bertanya? Nanti join lagi. Tidak ada Kak. Oke, nanti semoga eh, produknya untuk brand adik-adik sukses nih ya. Jadi nanti kita